Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you with me again, Miss April here. Nice to see you in PJJ Learning ya. Kita masih pakai PJJ because kita belum bisa tatap muka. Kita baru bisa masih tatap kamera aja. Today for this day, hari Kamis on 21st January of 2021. Okay, we will discuss about discussion text. Mungkin in last year, maybe last 2 year, kamu udah beberapa kali mempelajari tentang teks ya. Ada teks naratif, ada teks deskriptif, ada teks procedure dan sebagainya yang udah kamu kenal. Nah, in 12th grade ini kamu cuma nanti akan mempelajari 2 teks, yaitu discussion dengan review ya. Moga-moga nanti waktunya cukup, karena mungkin di bulan Maret mungkin insya Allah nanti kamu udah ujian praktek ya. Nah, for discussion text ini kita akan kenalin dulu apa itu discussion text ya. Dari namanya pasti kamu udah nggak asing dengan nama diskusi ya, atau discussion. Diskusi itu apa sih? Diskusi itu yang membicarakan sesuatu hal dari beberapa orang, mungkin beberapa pendapat yang berbeda. Sama juga dengan discussion text ini. Nah, tujuannya atau the purpose of discussion text itu ya present arguments and information from different viewpoints. Jadi menunjukkan argumen atau pendapat dan informasi dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Ya, in other words, the social function of this text is to present at least 2 points of view about an issue. So, di kata lainnya, fungsi teks ini adalah untuk menunjukkan paling tidak ada 2 sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya ini latar belakangnya atau bakalnya ini akan jadi sebuah debat ya, tapi di sini bukan untuk didebat, tapi di sini untuk penulis ingin memberikan 2 sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada sebuah hal yang sedang dibicarakan, penulis akan membuat plusnya atau positifnya atau minusnya atau negatifnya, dan si pembaca atau pendengar itu diserahkan atau terserah untuk memilih mana yang akan pendapat yang akan dia setujui, seperti itu. Jadi si penulis hanya menunjukkan ininya aja, gambaran umumnya mengenai kelebihan kekurangan atau plus minusnya atau negatif dan positifnya dari 2 sisi yang berbeda dari sebuah hal. Okay? Next, we continue to the generic structure of discussion text. Setiap teks itu pasti punya struktur atau bagian-bagian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya generic structure. Nah, discussion text itu juga punya struktur yang harus dipatuhi. Kalau misalnya kamu buat discussion text itu harus urut. Yang pertama namanya statement of the issue. Nah, what is statement of the issue? Statement of the issue itu ya a preview of the issue that will be discussed. Jadi ini hanya, kalau yang di paragraf awal itu namanya statement of the issue, itu menunjukkan dulu isunya yang akan dibicarakan itu apa, seperti itu. Kemudian arguments for. Jadi setelah isu ditunjukkan di paragraf yang pertama, kemudian di situ penulis akan menunjukkan atau akan memberikan gambaran kepada pembaca argumen-argumen yang mendukung tentang isu tersebut. Argumen yang mendukung, jadi list of supporting opinions. Lihat ada kata-kata support itu kan mendukung, opini itu pendapat. Jadi ada kata list of supporting opinions ya, dari daftar atau beberapa argumen atau pendapat yang mendukung atau menunjukkan bahwa si isu ini adalah benar gitu. Yang supporting evidence mungkin dikasih bukti-bukti, dikasih data-data yang kamu punya, seperti itu. Pakainya arguments for namanya. Jadi arguments for itu apa? Adalah arguments atau opini yang mendukung dari isu gitu. Nah, di bagian ketiganya ada kebalikannya, yaitu arguments against atau arguments yang melawan. Jadi ini isinya adalah list of contra arguments that show opinions countering the supporting arguments. Nah, ini kan tadi mensupport ya, atau mendukung isu. Nah, kalau yang di bagian ketiganya itu, si penulis harus memberikan arguments yang kontra atau pendapat-pendapat yang
bertolak belakang dengan argumen yang for tadi. Jadi ada argumen yang mendukung, ada juga argumen yang kontra, yang menunjukkan pendapat untuk melawan si argumen yang support, seperti itu. Nah, setelah ada argumen against ya, kan sudah ada nih, pertama ada statementnya, kemudian ada argumen for-nya, kemudian ada argumen against-nya, ada penjabaran isunya dulu, kemudian ada pendapat yang mendukung, kemudian ada pendapat yang melawan atau kontra, kemudian yang terakhir itu ada recommendation. Nah, recommendation itu kalau di bahasa Indonesia kan itu saran atau sugesti atau saran. Di sini sebenarnya hanya sebuah summary atau ringkasan dan conclusion. Recommendation itu sebenarnya saran, tapi di sini si penulis tidak menyarankan atau mengarahkan ke sebuah hal, tapi dia hanya merekomendasikan isu yang dibahas ini. Jadi pilihannya tetap pada si membaca sendiri, seperti itu. Jadi ini hanya summary atau conclusion. Recommendation bukan saran ke satu pihak ya, tapi hanya sebuah summary atau conclusion. Maksudnya tetap si pembaca itu berhak untuk memilih apakah dia mau ke pro atau mau ke kontra, seperti itu. Oke, kita masuk ke example of discussion text ya. Nah, ini saya pisah dengan generic structure-nya. Jadi kita akan bahas isunya dulu, kemudian arguments for-nya dulu, kemudian nanti akan bahas argument against-nya dulu, kemudian akan bahas conclusion-nya, supaya kamu ngerti maksudnya isi atau kandungan dari bagian-bagian tersebut, seperti itu ya. Nah, ini saya ambil isunya mengenai game. Nah, kita mulai bahas isunya. Game comes from the English language meaning the game. In every game, there are different rules different to start the game that makes the game more varied types. Nah, di sini si penulis mengemukakan atau mengeluarkan bahasan mengenai game. Bahwa game itu datang dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Dalam setiap game ada beberapa aturan yang berbeda untuk memulai game, menjadikan game itu menjadi beberapa tipe atau berbagai macam tipe games ya. Almost everyone love to play games. Jadi semua atau hampir semua orang suka untuk bermain games ya, bukan hanya remaja dan dewasa tapi juga ada untuk anak-anak. Jadi sekarang di zaman sekarang ini game is a part of life. Jadi di zaman sekarang ini game itu sudah merupakan bagian dari hidup, ya kan? Seperti itu. Nah, dari isu ini atau gambaran permasalahan ini nanti akan dibahas argumen for-nya dan argumen against-nya. Jadi ada beberapa orang yang mendukung mungkin atau beberapa orang yang tidak mendukung mengenai games ini. Nah, argumen for-nya atau pendapat yang mendukung itu si penulis mengambil dari beberapa data atau beberapa orang yang mungkin dia wawancara untuk dijadikan bukti sebagai bahan data yang dia punya. Nah, di sini argumen for-nya itu argumen yang mendukung itu ada beberapa ini. Yang pertama, many people think that playing games can be used as entertainment. While being stressed, games for kids is an excellent medium to increase intelligence, brain development, and responsiveness. Nah, dia bilang beberapa orang atau banyak orang berpikir bahwa bermain game itu dapat digunakan sebagai hiburan. Games for kids is an excellent medium to increase intelligence. Games untuk anak juga bisa merupakan media yang baik untuk mengembangkan kecerdasan otak dan mengembangkan rasa tanggapnya itu ya. Kemudian lagi pula it can improve concentration, itu juga dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih untuk menyelesaikan problem secara akurat dan cepat, karena in the game there are conflicts or problems that requires us to complete it accurately and quickly. Dan di discussion ini dibahas juga di argumen for-nya bahwa si game itu akan
mengembang atau meningkatkan konsentrasi dan berlatih untuk menyelesaikan masalah secara akurat dan cepat, karena dalam game itu juga kan ada konflik-konfliknya, ada juga problem-problem yang harus diselesaikan kan oleh si pemain game itu. Jadi di game itu juga ada pelatihan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, games favored by all ages from children to adult. Game itu juga merupakan hal yang disukai oleh semua umur dari anak-anak sampai dewasa. Itu tadi argumen yang mendukung. Kemudian argumen yang melawan atau argumen kontranya, bahwa there are also people who think that playing games can affect a person's life. Ya kan? Bahwa ada beberapa orang yang berpikir bahwa bermain game itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. By playing games on the computer too long will damage the eye, and if it cannot control his mind not to continue playing the game, then the person has an addiction that cannot be thinking about the good things and more important than just playing games all the time and make the other activities to be delayed. Tahu maksudnya apa ini? Maksudnya, menurut orang yang tidak suka game atau yang kontra terhadap game, dengan bermain game di depan komputer terlalu lama, itu akan merusak mata. Dan jika itu tidak dapat dikontrol, otaknya tidak dapat mengontrol untuk melanjutkan game, maksudnya itu ada yang namanya ketagihan. Okay? The game then that person has an addiction, addiction is ketagihan, ya kan? Karena mereka tidak dapat mengontrol otaknya bahwa aku tuh pengen nge-game terus gitu. Itu namanya addiction atau ketagihan. That cannot be thinking about the good things and more important than just playing games. Jadi yang orang tersebut itu tidak dapat berpikir yang lebih penting dibanding dengan bermain game sepanjang waktu dan membuat semua kegiatannya tertunda. Seperti itu. Ini argumen against atau pendapat yang melawan tadi yang argumen ini adalah argumen against, yaitu pendapat yang melawan argumen for-nya tadi. Jadi ini adalah pendapat yang kontra terhadap games tadi, ya. Kemudian yang terakhir adalah conclusion atau recommendation, yaitu so should we have to divide their time between playing games and doing other activities. So jadi kita harus membagi waktu antara bermain games dan aktivitas yang lain. Other activities in order to run smoothly and not delayed. Jadi supaya aktivitas yang lain itu bisa berjalan lancar dan tidak tertunda. Besides playing games, activities also continue running and doesn't interfere with other activities. Jadi kata si penulis ini, boleh sih bermain games, tapi kita harus tetap meneruskan atau melanjutkan pekerjaan yang memang harus dikerjakan dan tidak boleh ditunda. Jadi buatlah game itu menjadi hal yang tidak mengganggu aktivitas yang lain. Seperti itu dari si penulisnya. Jadi sampai sini paham ya mengenai argumen for dan argumen against-nya. Jadi ada argumen yang mendukung dan juga ada argumen yang melawan atau kontra. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini mengenai discussion text. Okay, that's all for today. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.